pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli. Seorang brakai iki kumat mane ngene Pak Menyo, kok mane-mane jasai Pak Jokowi. Nek jasai Pak Jokowi iku min palsu min, rungokno kupingnya iku. Dak kira jadi wali kota, dak kira jadi gubernur, gak kira jadi presiden sampai 2 periode. Kamu iku golongani dajjal men. Ake tunggale sampean iku, yo ngono, wow ngono. Tadi olre alam. Pan kapan culuke kamu iku dikerobong uler men. Matine sampean ndak kira apik men, dadi jerangkong. Wis percaya nang aku. Sebabe sampean dadi sangkune urip-urip. Krungokno kupingnya. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu. Ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun % Anda akan masuk bui. Oke. Saya juga heran mengapa Prabowo selalu membungkukkan badan ya setiap kali. Aku lah ya gumun karo kowe tek-tek min bamin. Kok setiap ngalu kok ya ngrecoki tentang masalah Jokowi. Utak kan mbok kok ndi utak bayi wae iki. Tapi cek mata ma bento dancuk kowe iki. Kadang buang kok malaikat ki nang ndi to malaikat iki nang ndi janjane kok menungso kok ngene iki ya diombarke urip suwe to. Asu tenan kok ngurut-nguruti negara iki. Lah dicipa gwebuke kono nang alam kubur. Wis tuwek kok biaya kakak kelakuane kok asu iki. Anda tahu soal isu ijazah Jokowi? Isu lama ini kembali ramai. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa masyarakat masih terpecah? Tahun 2022, gugatan soal keaslian ijazah Jokowi diajukan ke pengadilan. Tapi setelah proses panjang, Majelis Hakim menyatakan tuduhan tersebut tidak terbukti. Pihak Universitas Gadjah Mada juga sudah menyatakan bahwa dokumen akademik Jokowi lengkap dan resmi. Tapi beberapa pihak tetap menyuarakan keraguan mereka. Beredar analisa di media sosial, mulai dari bentuk font di ijazah hingga teknologi deepfake yang membandingkan foto. Ini kemudian menyulut diskusi baru. UGM sendiri menyatakan siap membuka dokumen jika diminta pengadilan. Mereka menegaskan, semua data ada dan bisa diverifikasi melalui jalur resmi. Kini publik kembali menyaksikan perdebatan soal legalitas dokumen penting. Tapi satu hal yang pasti, pemalsuan ijazah bukan hal sepele. Bukan hanya soal pribadi, tapi menyangkut kepercayaan terhadap institusi. Terlepas dari siapa yang digugat, isu seperti ini mengajarkan kita pentingnya transparansi dan proses hukum. Semua pihak punya hak untuk bertanya, tapi juga punya kewajiban untuk membuktikan. Dokumen pendidikan adalah pondasi kepercayaan publik. Karena itu, memverifikasi keaslian, baik untuk ijazah, tanda tangan, hingga akta, bukan hanya tugas hukum, tapi juga tanggung jawab sosial. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi isu seperti ini? Apakah verifikasi dokumen harus jadi standar untuk semua pihak, termasuk pejabat publik? Semoga bermanfaat. Ikuti akun saya untuk wawasan lain seputar forensik dokumen dan edukasi grafonomi. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya sih tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal.
tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh Presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Tidak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Alumni ini. Nah, dari buku alumni ini yang di dalamnya ada alumni wisudawan tahun 1957 sampai Februari 1988. Di sini pasti ada Pak Jokowi kan, tahun 85. Ya kita lihat aja, ada nggak Pak Jokowi di sini? Saya sih nggak seperti Anda. Nih, ini ada ayah saya. Ini ayah saya. Orang yang sama, udah nih ayah saya. Nih. Dah. Kita cari di sini Pak Jokowi. Pak Jokowi, ayah saya angkatan 76 ya. Pak Jokowi angkatan 85. Nih. Ini ada dia. Ini yang fotonya kalian nggak percaya di foto dia, ya nggak masalah. Emang apa sih yang bisa kalian percaya? Kalian tuh hanya percaya kalau Anies itu Tuhan kan? Itulah. Saking Anda tidak punya megang data-data apa-apa, tapi Anda bisa nuduhkan orang itu memalsukan sesuatu. Itulah anak-anak Abah, pendukung Anies. Ya emang penyakitnya kayak gitu. Nggak tahu penyakit apa itu. Penyakit hati gue bilang sih. Nih, di sini banyak teman-temannya nih. Ya terus gimana? Kalau buku ini palsu atau sesuatu yang ada di buku ini palsu, ya bokap gue juga palsu lah. Bokap gue juga bukan alumni Pautan. Gitu aja, simpel aja sih menurut gue. Jadi gini, anak Abah, lu megang data apa? Nggak megang data apa-apa. Selain ngebual. Kenapa kalian suka ngebual? Karena kalian tuh menyembah Dajjal. Imam Mahdi palsu, Dajjal. Yang suka nyebarin fitnah akhir zaman ya itu. Kalian inilah yang sedang menyebarkan fitnah akhir zaman. Malu-maluin tuh nggak? Sakit. Teman-teman semuanya, persoalan ijazah yang dianggap palsu oleh para pelapor, ya kan? Ini sebetulnya sudah lama kasus ini, cuman hari ini diungkap kembali. Saya sih lebih sepakat kepada beberapa yang pro terhadap Pak Jokowi ini. Karena begini, secara logika saja, beliau itu ya mulai dari menjadi wali kota Solo, saya yakin pada saat dia mencalonkan pasti ada petugas verifikasi faktual, pasti datang ke lembaga pendidikannya, ke kampusnya, betul-betul memverifikasi apakah Pak Jokowi ini betul-betul sekolah di sana atau Pak Jokowi betul-betul menjadi mahasiswa kampus tersebut, gitu loh. Kemudian berlanjut Pak Jokowi itu mencalonkan sebagai gubernur. Nah, syarat-syarat mencalonkan itu kan ada verifikasi faktual. Pasti itu datang petugas itu, ya petugas verifikasi faktual dari penyelenggara pemilu, memastikan apakah yang bersangkutan ini betul kuliah di kampus tersebut atau sekolah di sekolah tersebut, gitu loh. Kan begitu juga sampai beliau menjadi presiden. Pasti ada tahapan-tahapan proses-proses yang harus dilalui, beberapa syarat-syarat itu. Bukan berarti saya terus itu tidak membenarkan tuduhan, karena ini persoalan-persoalan yang belum bisa dibuktikan. Cuman saya melihat faktanya Pak Jokowi itu bisa sampai menjadi presiden, mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden. Ini satu hal yang tidak mudah kan, ada proses-proses yang dilalui gitu loh. Memang kalau kita melihat dari mereka-mereka yang kontra, Pak Amin Rais, kemudian Roy Suryo, ya kan, dan juga ada lagi beberapa yang tidak hafal saya namanya, itu karena memang mereka sejak dulu tidak menyukai Pak Jokowi, maka ya apapun itu akan dilakukan oleh mereka gitu loh. Nah, dari beberapa pendapat, mulai dari netizen, mulai dari pengamat, bahkan Pak Mahfud MD itu menyampaikan, kalau memang Pak Jokowi nanti itu terbukti ijazahnya tidak asli gitu kan, dan itu tidak bisa mempengaruhi proses ketatanegaraan begitu katanya. Ya, karena ini persoalan yang sangat-sangat ya luar biasa karena terjadi di negara kita. Seorang mantan presiden loh ya, dan ini tidak mudah kan. Kalau sampai ini dituduhkan ijazahnya palsu
maka yang akan menanggung akibatnya itu tidak hanya pribadi Pak Jokowi, tapi ada beberapa institusi, beberapa instansi lembaga yang itu tidak jujur berarti kan, semuanya akan kena dampaknya. Cuman kalau saya positif thinking aja, tidak mungkin lah beliau menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta sampai dengan presiden. Gitu teman-teman. Dan tahu lah kalau mungkin teman-teman yang kebetulan nonton video ini berbeda pendapat dengan saya, ya monggo apa itu hak kalian gitu. Tapi kita secara logika ayo dipikir bersama-sama. Nah, nantilah kita ditunggu di persidangan. Apakah Roy Suryo, Pak Amin Rais dan Bu Akhwatuha saudara-saudaranya itu bisa membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu? Atau sebaliknya nanti Pak Jokowi bisa membuktikan di persidangan bahwa betul-betul ijazah Pak Jokowi itu ada dan asli. Nah, gitu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video yang bisa saya sajikan ini bisa menjadi pertimbangan dan bisa menjadi diskusi di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.